Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ya. Selamat hari Minggu juga. Kira-kira semuanya gimana nih kabarnya? Boleh dong bantu jawab di chat gitu. Gimana kabarnya minggu ini? Sehat? Baik? Sudah sembuh? Oh, bagus lah. Semangat liburan. Oh iya, lagi libur-liburannya kita sekarang. Baik, oke. Dulu kalau kita masih offline tuh ya, ibadah tuh pagi-pagi biasanya kita suka kasih senyuman gitu ya ke kanan ke kiri, terus kita bilang selamat pagi atau mungkin kasih tos gitu ya waktu kita masih offline ya. Nah sekarang aku masih mau kita tuh punya semangat yang sama kayak dulu masih offline gitu. Kita mau sama-sama kasih reaction, kita mau sama-sama chat di sini bilang selamat hari Minggu, kita kasih reaction juga senyum, senang gitu. Kita mau sama-sama semangat gitu buat pagi ini. Semangat beres nih, waduh. Beres apa tuh? Senang, mungkin ada yang sakit juga ya. Tapi semoga segera sembuh ya. Oke. Aku ngajak teman-teman juga yang mungkin nggak ada halangan boleh buka kamera supaya makin rame ya. Karena di sini aku baru lihat ada 6 orang, padahal kita ada 30. Baru berapa persennya tuh? Malas ngitung sih. Ayo, yang nggak ada halangan boleh buka kamera supaya kita lebih semangat juga, biar kita nggak baring-baringan juga kan ya. Karena aku pribadi pun juga kadang suka gitu ya, kadang capek gitu pagi-pagi. Akhirnya, tapi itu ngefek banget loh. Kalian duduk ataupun baringan tuh ngefek banget dengan semangat ibadahnya kalian gitu. Oke, thank you yang udah nyalain kamera. Aku punya satu ayat di pagi ini dari Yesaya 40 ayat ke-31. Aku bantu bacain. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aku pengen kita sama-sama punya semangat itu, menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, untuk mendapat kekuatan baru. Kita mau nyatakan kita rindu, kita menanti-nantikan Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali relasi gitu saya sama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali.
bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagai raja wali. Melintasi langit biru bagai raja wali. Melintasi langit biru bagai raja wali. Oke, bagai Raja Wali ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. BTW sekarang udah nambah ya jadi 34 orang. Bagi yang baru masuk, aku mau ngajak kalian juga buat nyalain kamera. Siapa tahu kalian sempet dan bisa gitu, nggak ada halangan. Kita boleh sama-sama makin semangat gitu di ibadah kita. Karena aku pun kalau ngelihat muka-muka kalian juga makin semangat gitu. Ya, hari ini kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Karena dengan jelas banget ya tema kita hari ini tuh judulnya to the point banget, mengandalkan Tuhan. Kayak udah sekalian sama tujuannya sih, itu bukan cuma tema ya. Ya, ini salah satu struggle aku juga sih ya dalam kegiatan sehari-hari. Kayak gimana sih kita bisa ngandelin Tuhan gitu. Kayak lebih sering kita ngandelin diri sendiri, ngandelin teman, sahabat, atau bahkan keluarga. Karena kalau misalnya ya punya masalah misalnya, seringkali kita nyarinya siapa? Temen, gue punya masalah nih gitu kan ya. Atau ke diri sendiri, aduh gimana ya caranya gue bisa selesaiin masalah ini. Pasti kita pertama kali seringnya mikirnya kayak gitu dong. Gimana cara selesaiin dari diri sendiri, atau gimana kita nyari ke teman atau ke keluarga gitu ya. Susah banget gitu. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar gimana sih kita bisa ngandelin Tuhan. Dan ya aku pun juga ngerti gitu susahnya kayak gimana. Karena sampai sekarang pun juga aduh ngandelin Tuhan ya. Kayak kadang cuma sekadar doa gitu, Tuhan aku mau ini, tolong ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya pakai apa? Kekuatan sendiri gitu ya seringkali. Akhirnya kita cari cara sendiri gitu. Yuk kita sama-sama mau siapin hati kita mau sama-sama siapin pikiran kita, siapin waktu kita, mata kita juga untuk tertuju ke firman Tuhan hari ini. Kita mau biarkan Tuhan yang menjadikan kita indah. Mari kita nyanyikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kepada Bu Iniwati dipersilakan. Baik, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami pada saat ini mau merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh mendengarkan apa yang Engkau katakan, tetapi bukan hanya mengerti, kiranya kami juga Tuhan akan melakukannya dan menggumulkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, seperti yang tadi sudah dikatakan ya, tema kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Nah kita akan melihat 3 teks Alkitab ya, karena 3 teks Alkitab dari tempat yang berbeda-beda. Saya langsung tayangkan ya. Jadi pertama-tama adalah dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Mungkin yang sebelumnya ya, screen-nya yang sebelumnya. Next. Jadi kita melihat Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Next berikutnya adalah dari Yeremia 17 ayat 7. Di mana Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah saudara-saudara, melihat 3 teks ini, kemudian saya melihat beberapa poin, berikan beberapa poin di mana bagaimana supaya kita dapat mengandalkan Tuhan. Karena itu poin pertama next, yaitu percaya sepenuhnya pada Tuhan. Nah saya tidak tahu saudara tadi perhatikan atau tidak ya. Kata Tuhan baik di dalam Amsal 3 ayat 5 maupun Yeremia 17 ayat 7 adalah semua huruf besar. Nah saudara-saudara, mungkin kita tidak semua sadar ya, Alkitab kita, LAI, karena memang di dalam bahasa Indonesia kita hanya bisa memakai kata Tuhan ataupun Allah hanya 2. Sedangkan ya kita melihat bahwa di dalam bahasa Ibrani ada yang namanya Yahweh, Elohim, dan Adonai. Karena itu LAI kemudian memakai sistem ada yang di huruf besarkan semua. Jadi saudara ya, kalau saudara melihat kata Tuhan huruf besar semua, maupun kata Allah huruf besar semua, itu adalah terjemahan dari nama Yahweh. Kalau Tuhan hanya T-nya yang huruf besar, itu adalah terjemahan dari Adonai yang berarti Tuhanku sebenarnya ya. Sedangkan kalau Allah dengan A huruf besar saja itu adalah terjemahan dari Elohim. Nah, perbedaan kenapa diberikan nama yang berbeda-beda mau menekankan sebenarnya aspek yang berbeda-beda. Tuhan semua huruf besar itu adalah terjemahan dari nama Yahweh yang mau menekankan Dia adalah Allah yang memiliki relasi perjanjian dengan umat, yang menyelamatkan umatnya dan yang memberi Taurat kepada umatnya. Jadi Yahweh itu menunjukkan relasi khusus dengan umatnya. Sedangkan Elohim itu berbicara tentang Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa bagi segala ciptaan, bagi semua manusia. Tapi Yahweh itu adalah berbicara khusus antara relasi Allah dengan umatnya saja. Ya, sehingga ini adalah sebenarnya menunjukkan sebuah keunikan, sebuah hak istimewa ketika kita kemudian dapat memanggil Dia sebagai Yahweh ya, yang sekali lagi bisa diterjemahkan Tuhan atau Allah dengan semua huruf besar. Jadi saudara, kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita,
kepada Yahweh. Kenapa seperti itu? Next kita lihat. Kita dapat percaya kepada Tuhan yaitu Yahweh seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai misalnya kisah Keluaran. Di mana kisah Keluaran kita tahu ya, Tuhan kemudian membawa umat keluar dari Mesir. Tetapi tentu saja itu bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Dan karena memang umat belum mengerti siapa Tuhan, maka Tuhan sengaja memakai kesempatan itu dikatakan mengeraskan hati Firaun, yang artinya Tuhan sengaja tidak beranugerah melembutkan hati Firaun, supaya apa? Supaya umat dapat melihat kedahsyatan, ya, kedahsyatan Tuhan, kedahsyatan Allah Israel. Kenapa ini adalah sesuatu yang perlu? Karena memang umat pada waktu itu belum benar-benar mengerti sebenarnya siapa Tuhan mereka. Ingat ya, ketika mereka di Mesir, mereka menyembah berhala. Karena itu kita melihat, saya bacakan misalnya 2 ayat saja. Keluaran 10, ya, Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, yaitu akulah Yahweh. Kenapa dengan memberi 10 tulah mereka kemudian dapat percaya Allah mereka adalah Yahweh yang begitu dahsyat? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab ya, kita harus selalu mengerti bahwa dunia kita itu terdiri dari 2 jenis dunia. Dunia yang kasat mata yang kita lihat, tetapi ada dunia yang tidak kelihatan yang lebih penting, yaitu dunia roh. Dunia Allah, dunia roh-roh jahat. Nah, orang-orang kuno percaya banyak Allah, karena itu Alkitab pun juga memakai istilah sepertinya ada Allah lain, dan kita perlu mengerti bahwa di dalam dunia kuno ketika 2 bangsa berperang, terutama sebenarnya adalah Allah-Allahnya yang berperang. Jadi 10 tulah itu bukan soal Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan Mesir, tetapi terutama Tuhan memberikan tulah kepada Allah-Allah Mesir. Saya berikan misalnya ayat Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, yaitu akulah Yahweh. Bayangkan, ini adalah Allah yang begitu dahsyat, yang bisa mengalahkan segala kuasa. Ya, kuasa roh jahat. Memang tidak ada Allah lain, tapi kita tahu ada roh jahat. Nah, Keluaran mau menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, kita dapat percaya kepada Tuhan yang seperti ini dengan segenap hati. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan Allah kita. Dan tadi kita sudah baca Yeremia 17 ayat 7 mau mengatakan, jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita adalah orang yang diberkati. Ya, karena itu pertama-tama kita memang perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian next kita melihat, tentu saja logikanya ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jangan bersandar pada diri. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada diri? Saudara-saudara, Alkitab menggambarkan setelah manusia jatuh dalam dosa, ternyata bukan saja digambarkan manusia jadi berdosa ya, tetapi yang lebih parah lagi adalah manusia kemudian tidak dapat berbuat baik. Karena itu saya bacakan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara, tidak ada yang berbuat baik. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik.
Dan mungkin kita bingung, tapi kan bukankah bahkan jangankan kita orang percaya kan bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa misalnya mengasihi, tapi jangankan orang percaya, bukankah orang tidak percaya pun sepertinya bisa berbuat baik. Mereka bisa mengasihi keluarga mereka sama seperti orang percaya mengasihi keluarga mereka. Mereka bahkan banyak yang mungkin menolong orang lain. Tapi saudara-saudara, orang kalau bisa berbuat baik itu adalah karena Tuhan memberikan anugerah. Dan Tuhan juga memberikan anugerah kepada orang tidak percaya. Karena itu kita misalnya membedakan anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang, kepada orang percaya maupun tidak, dan ada anugerah khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Tapi walaupun orang tidak percaya dalam anugerah umum sepertinya bisa melakukan hal yang baik, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23, artinya walaupun kelihatannya mereka melakukan yang baik di mata Tuhan itu tetap adalah dosa. Hanya kita setelah menjadi orang percaya dapat berbuat baik, itu pun kalau kita lakukan di dalam iman. Jadi sebagai orang percaya, kalau kita melakukan sesuatu bukan dalam iman, itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi kita hanya bisa melakukan sesuatu yang baik kalau Allah beranugerah. Karena itu kita sama sekali tidak dapat bersandar pada diri. Jangankan berbuat baik ya, mencoba atau berpikiran untuk berbuat baik saja tidak bisa. Karena itu ya kita harus ingat kita adalah manusia yang tidak dapat berbuat baik. Karena itu perkataan, oh kalau aku bisa melakukannya itu semata-mata anugerah Tuhan, itu bukan klise saudara-saudara. Itu secara teologi sangat tepat. Kita tidak dapat melakukan apapun kecuali Tuhan memberikan anugerah. Karena itu tidak mengherankan Tuhan juga berfirman di dalam Yesaya 55 ayat 8 misalnya, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Karena itu kenapa kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 tersebut. Jangankan kita, saudara-saudara, bahkan nabi-nabi kadang-kadang tidak mengerti kehendak Tuhan. Saya berikan secara singkat contoh dua nabi yang kita tahu sangat taat kepada Tuhan. Samuel misalnya. Samuel suatu waktu ketika Tuhan sudah menolak Saul, dikirim ke rumah Isai ayah Daud untuk bisa mengurapi seorang raja. Ketika Samuel melihat anak pertama dari Isai, ya, yang tinggi besar, waduh perawakannya kayaknya pantas untuk menjadi raja, dia berpikir itu adalah orang yang diperkenan Tuhan. Sehingga Tuhan kemudian berkata kepada Samuel, manusia melihat penampilan tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Samuel nabi yang begitu baik, kalau bukan Tuhan yang menuntun dia bakal salah dan mengurapi Eliab yaitu kakak tersulung daripada Daud menjadi raja. Nathan suatu waktu ketika kemudian Daud ya mengatakan kepada Nathan bahwa dia mau mendirikan bait Allah bagi Tuhan, Nathan langsung setuju karena berpikir tentu saja itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ternyata Tuhan tidak setuju. Daud sepanjang hidupnya banyak berperang, tangannya berlumuran darah, tidak cocok untuk mendirikan bait Allah. Poin saya adalah bahkan nabi-nabi kadang-kadang tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka yang sudah begitu dekat dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh bersandar pada diri sendiri. Next. Lagi pula, ya kita melihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam menuntun hidup kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Nah, Alkitab memberikan banyak contoh sebenarnya ya. Saya cuma memberikan beberapa contoh. Ketika kita bertanya, maka Ia akan menuntun kita. Saya berikan contoh dalam 1 Samuel 23 ya, di mana Daud ketika dia melarikan diri dari Saul suatu waktu ya mendengar bahwa orang-orang Filistin akan menyerang kota Kehila.
Karena itu dia kemudian bertanya kepada Tuhan. Jadi memang Daud itu mempunyai jiwa pahlawan ya, walaupun sedang dikejar-kejar Saul, tidak tega melihat bahwa kota itu akan dihancurkan Filistin, dan Tuhan kemudian memberi jawaban ya supaya dia kemudian boleh membantu orang-orang di Kehila. Dan nanti ketika Saul kemudian tahu ya, setelah Daud membantu orang Kehila dan tinggal di kota Kehila dan mau datang untuk menangkap, Daud pun kemudian bertanya kepada Tuhan. Intinya Daud bertanya dan Tuhan menuntun. Kemudian juga ketika kita melakukan yang salah, Tuhan sebenarnya akan mencegah kita. 1 Samuel 24 juga bicara tentang Daud. Ya, suatu waktu Daud dengan orang-orangnya bersembunyi di dalam goa, dan si Saul datang ya, masuk ya, ingin membuang hajat, berarti dia sendirian. Daud berkesempatan untuk membunuh Saul dan dia memotong punca jubah Saul, tetapi hatinya berdebar-debar dan dia tahu Tuhan tidak berkenan. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan mencegah. Bahkan orang-orang seperti Rasul Paulus pun bisa salah mengartikan kehendak Tuhan. Karena itu saya bacakan misalnya Kisah 16 ayat 6. Ya, Kisah 16 ayat 6. Di mana dituliskan seperti ini. Mereka, yaitu berbicara tentang, saya bacakan dari ayat 4 deh ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka, berarti itu adalah Paulus dan Silas, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kelihatannya sesuatu yang sangat luar biasa, memberitakan Injil di Asia, tapi Tuhan, Roh Kudus mencegah mereka. Dan ini menunjukkan ya, bahkan rasul seperti Rasul Paulus pun kadang tidak mengerti atau bisa salah mengerti tuntunan Tuhan. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita berpikir, oh ini kemungkinan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita bisa salah. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, waduh, tetapi kan oke lah kalau mereka dulu di PL ya bisa bertanya melalui imam seperti yang Daud lakukan. Kalau para rasul ya, oke lah mungkin mereka itu lebih peka kepada tuntunan Tuhan, bagaimana kita melakukannya. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, ada mungkin tips yang bisa kita pakai ya. Pertama-tama kita perlu melihat apakah yang kita mau lakukan itu seturut dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, ya berarti tidak mungkin Tuhan menghendakinya. Ya, misalnya tertarik kepada lawan jenis yang tidak seiman dan kita tertarik untuk mendekati, untuk berpacaran. Nah, dalam hal itu seharusnya kita mengerti itu adalah pasti bukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan mengatakan bahwa kita hanya boleh menikah dengan orang yang seiman ya. Karena itu berarti kita itu tidak seharusnya perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak aku pacaran selama orang itu belum menjadi orang Kristen. Ya, jadi dalam hal itu lihat prinsip kebenaran firman Tuhan. Hal kedua adalah kalau itu bukan soal salah dan benar, dan itu biasanya yang lebih sulit, maka lihat beban yang Tuhan berikan. Ya, jadi kalau ada pilihan misalnya pekerjaan A dan pekerjaan B, apa yang mana yang aku harus lakukan, mungkin lihat beban yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga bisa kita lihat misalnya pintu yang Tuhan buka dan tutup. Walaupun kadang-kadang hati-hati ya, pintu yang Tuhan buka bisa saja itu juga merupakan ujian Tuhan. Tapi kalau tiga-tiganya sudah kita perhatikan dan tiga-tiganya kok sepertinya menuju kepada pilihanku adalah A, maka kita boleh mengambil keputusan ya, karena memang Tuhan itu tidak akan memberikan tulisan di dinding. Oke, ya ambil A, bukan. Jadi memang berdasarkan tiga itu kita kemudian tentu saja dengan berdoa dan kemudian mengambil keputusan ya, karena memang paradoks adalah anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Jadi kita itu perlu bertanggung jawab untuk memikirkannya.
Jadi saudara-saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan dan percayalah, kalau kita itu benar-benar mau mencari Tuhan, saya sangat percaya Tuhan itu akan menuntun kita. Tapi memang kita perlu mengasah kepekaan kita, saudara-saudara. Dan bagaimana kita mengasah kepekaan kita adalah semakin mengenal firman Tuhan, ya. Semakin kita banyak mengenal firman Tuhan dan mentaatinya, saya percaya Tuhan akan semakin memberi kepekaan kepada kita. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian next kita melihat bahwa terutama di dalam Lukas kemudian digambarkan, ya. Jadi next kita harus setia dalam perkara kecil. Itu yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10 tadi, ya. Jika kita mau setia dalam perkara besar, kita harus setia di dalam perkara kecil. Nah, saya bacakan juga kemudian apa yang dikatakan di ayat 11 dan 12 di dalam Lukas 16 ini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara-saudara, jangan berpikir kita itu bisa peka, apalagi mentaati tuntunan Tuhan dalam perkara besar kalau kita tidak belajar setia dalam perkara kecil. Nah, perkara kecil ini, ya, kemudian dilanjutkan dengan tidak setia dalam hal mamon yang berbicara tentang uang. Jadi untuk supaya dapat setia dalam perkara kecil, kita harus setia dalam hal keuangan. Kenapa hal keuangan? Karena itu adalah hal yang memang setiap orang, ya, setiap orang mengerti. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kuasa, tidak semua kita mempunyai kuasa yang besar. Tetapi ketika kita, karena itu mungkin tidak mengerti pentingnya kuasa. Tetapi saya rasa, ya, semua kita mengerti pentingnya uang. Karena apa? Di dalam kebutuhan kita sehari-hari kita butuh uang. Karena itu uang merupakan salah satu godaan yang universal, boleh dikatakan, ya. Yang sebenarnya diberikan atau harus kita hadapi. Setiap kita harus hadapi. Karena itu kenapa? Di dalam perkara kecil ini kemudian yang ditekankan adalah uang. Dan saya lanjutkan ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak mungkin sama setianya kepada Allah dan kepada Mamon. Pasti kita lebih setia, lebih mengasihi kepada salah satunya. Padahal kita tahu kalau kita bukan memprioritaskan Tuhan, maka bagi Tuhan kita sudah menyembah berhala, bagi Tuhan kita sebenarnya tidak lagi menyembah Dia. Walaupun mungkin kita berpikir kita tetap orang Kristen, kita tetap ke gereja, tetapi bagi Tuhan kalau ada hal lain yang lebih penting dalam hidup kita, ya, daripada Tuhan, maka sebenarnya kita sudah tidak menyembah Dia. Nah, dalam hal ini menarik sekali saudara-saudara, ya. Ayat 10 ini itu adalah lanjutan tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Karena itu kita lihat. Saya tidak akan melihat detailnya, ya. Saya berikan saja secara singkat, ya. Kalau saudara mengerti perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini berbicara tentang bendahara yang karena tidak jujur mau dipecat oleh tuannya. Jadi tidak jujur itu berbicara tentang dulu kehidupannya tidak jujur. Jadi mungkin dia menyalahgunakan keuangan daripada tuannya dan mau dipecat. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang dipuji oleh tuannya dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yaitu dia kemudian mengubah surat hutang. Nah, mungkin kita mengatakan kok tidak boleh dong mengubah surat hutang, dan untuk itu mungkin kita perlu mengerti apa yang terjadi. Saudara, kita tahu bahwa Taurat Tuhan mengatakan tidak boleh membungakan, ya, atau menaruh bunga ketika orang meminjam. Nah, karena itu supaya dapat lolos dalam
dalam hukum, ya, dalam hukum, maka orang-orang itu melakukan praktek seperti ini. Jadi kalau misalnya sebenarnya pinjamannya cuma 100, dan kalau pinjamannya itu berbentuk minyak, dan minyak itu kan sangat fluktuatif dan sebagainya, ternyata pada zaman kuno itu bunganya bisa sampai 100%, maka yang utang 100 itu kemudian dituliskan 200. Jadi hutang itu sudah termasuk bunga. Ya, sedangkan kita melihat itu yang kemudian si bendahara itu lakukan, yaitu apa? Dia kemudian melakukan apa yang bahkan benar menurut Taurat Tuhan, yaitu benar-benar hanya menyantumkan utangnya. Karena itu kenapa dia berkata, misalnya pasal 16 ayat 6, jauh orang itu 100 tempayan minyak, lalu bertanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lagi itu sekarang juga 50 tempayan. Lihat gak? Karena memang pokoknya adalah 50, ditambahkan hutang 50, karena itu ditulis 100, dan bendahara itu sekarang hanya memasukkan pokoknya saja. Sedangkan kalau gandum, ya, dikatakan interestnya itu 25%. Karena itu kalau saya bacakan ayat 7, kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutangmu, hutang lain 80 pikul. Ya, jadi 80 kalau plus 25%, yaitu seperempatnya, berarti plus 20 jadi 100. Jadi sekarang si bendahara itu sebenarnya malahan melakukan apa yang benar menurut Taurat Tuhan. Karena itu si tuannya tidak bisa menghukum dia dalam hal ini, ya. Ini yang tuannya katakan ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dia bertindak cerdik, dia tidak melakukan sesuatu yang menyalahi hukum dengan sekarang menulis hutang itu hanya berdasarkan pokok hutang saja. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan seperti ini di ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, dalam hal ini kira-kira apa yang Tuhan Yesus hendak katakan? Kita harus mengikat persahabatan memakai uang. Saudara, apa yang terjadi adalah ini sebenarnya intinya mau mengatakan kita harus lebih mengutamakan manusia dari uang. Uang harus menjadi sarana kita, bukan tujuan kita. Ya, zaman sekarang banyak orang demi mendapatkan uang, tanda kutip menjual sesamanya. Nah, itu tidak benar. Seharusnya kita memakai uang untuk mendapatkan, misalnya mendapatkan persahabatan, ya. Tentu saja bukan dalam arti menyuap, ya, tetapi melakukan yang benar. Jadi uang itu kita pakai misalnya untuk menolong orang. Kalau kita menolong orang, kita mendapat sahabat, kan. Jadi uang itu harus menjadi sarana untuk kita bisa mengasihi sesama, bukan manusia dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan uang. Jadi itu yang sebenarnya hendak Tuhan Yesus katakan. Ya, jadi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi pakailah uang untuk mempertikat persahabatan, pakailah uang untuk menolong orang lain. Ketika sahabatmu dalam kesulitan, tolonglah mereka dengan uang misalnya. Ya, sehingga kita melihat itu yang terjadi. Dan ketika mamon sudah tidak dapat menolong, kamu diterima dalam kemah abadi. Kalaupun nanti uang kamu sudah habis, tidak masalah, kamu kemudian akan diterima oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini yang hendak dikatakan bendahara yang tidak jujur itu maksudnya kehidupan sebelumnya, bukan apa yang dia lakukan sekarang, ya. Sekali lagi, apa yang dia lakukan sekarang tidak salah. Malahan dia membenarkan apa yang terjadi, melakukan sekarang seturut Taurat Tuhan. Karena itu kenapa tuannya sampai memuji bahwa dia cerdik. Jadi dia itu tidak jujur dulu, dia memakai uang tuannya. Ya, jadi ia mengubah surat hutang sebagai mestinya tanpa bunga untuk mendapatkan persahabatan orang-orang yang berhutang pada tuannya.
Sehingga sekarang apa yang bisa menjadi pelajaran kita? Next ya, kita melihat apa yang bisa menjadi pelajaran kita. Kita adalah manusia yang rapuh dan penuh kelemahan. Jadi saudara-saudara jangan bersandar pada pengertian diri. Begitu kita hanya berpikir menurut logika kita, kemungkinannya salah. Ingat ya, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Roma 3 ayat 10-12 mengatakan kita tidak dapat melakukan apa yang benar. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan berpikir menurut rasio kita, kemungkinan besar itu adalah salah, kecuali ya rasio kita sudah dipimpin oleh firman Tuhan. Karena itu kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan penuh kelemahan. Dan ini harus menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita percaya. Dan ini sulit loh saudara-saudara untuk kita percaya. Kita itu maunya menganggap diri kita hebat. Ya, karena itu kita sulit benar-benar percaya, masa sih aku tidak bisa melakukan apapun yang benar kalau bukan anugerah Tuhan. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab ya. Bahkan Paulus sendiri, kita tahu bahwa Rasul Paulus boleh dikatakan ya adalah rasul yang paling hebat. Setidak-tidaknya dia memberikan surat yang paling banyak kepada orang percaya. Ya, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 10, ini yang dikatakan Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus bisa mengerti bahwa dia bisa menjadi seperti apa adanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Tapi saudara mengerti Alkitab harus mengerti paradoks, yaitu kasih karunia Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu Paulus mengatakan dia bekerja lebih keras dari siapapun. Jadi tidak bersandar pada diri sendiri, bukannya kita tidak berusaha. Bukannya kita tidak mencoba untuk mengerti prinsip kebenaran Tuhan, bukannya kita tidak mencoba misalnya untuk bekerja keras, memikirkan solusi, bukan begitu. Ya, tetapi kita harus mengerti pada akhirnya itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Karena itu memang satu-satunya jalan untuk dapat melakukan yang benar adalah mengandalkan Tuhan. Sekali lagi ya, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha. Ini yang sering sekali merupakan kesalahan orang percaya. Oh, mengandalkan Tuhan berarti aku tidak usah apa-apa. Bayangkan kalau saudara mau jadi dokter, bisa nggak? Oh, aku itu kan tergantung Tuhan, ya udah aku enggak usah apa-apa, tahu-tahu nanti bisa jadi dokter. Ya enggak bisa dong. Menjadi dokter berarti kita harus kuliah kedokteran, betul enggak? Dan kita pun harus belajar ya dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa lulus, kita bisa mengerti bagaimana mendiagnosa penyakit dan sebagainya. Jadi mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian kita juga melihat bahwa Tuhan berjanji akan menuntun dan menyertai kita, kita pasti diberkati jika mengandalkannya. Dan sekali lagi, selain prinsip yang tadi saya katakan, kita memang harus bergantung kepekaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi selain memang kita harus mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan, beban yang Tuhan berikan, dan kemudian pintu yang Tuhan buka dan tutup, kita harus belajar untuk peka terhadap Tuhan. Dan saudara, kepekaan terhadap Tuhan itu soal relasi, itu tidak dapat diformulasikan. Seperti kalau kita ada sahabat, ya sahabat baik, ada satu peristiwa kita bisa menduga apa yang sahabat kita akan putuskan. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita juga bisa peka dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita akan peka, oh kira-kira Tuhan maunya apa. Jadi itu tergantung relasi ya, karena itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita perlu segala sesuatu itu memikirkan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang Tuhan mau aku lakukan. Dan ketika kita terus ya mencoba untuk melakukan seperti itu, saya percaya kita semakin lama akan semakin peka kepada Tuhan. Next, kita lihat poin yang terakhir ya. Manusia sering memberhalakan uang,
Sedangkan Alkitab jelas ya, di banyak tempat mengatakan kita tidak dapat menyembah Allah dan Mammon. Kan itu persoalan uang, kita jangan melihat uang lebih penting dari manusia. Saudara, ini adalah kesalahan kebanyakan manusia. Melihat uang lebih penting dari manusia. Kita harus melihat manusia lebih penting. Uang itu supaya kita bisa menolong sesama. Kita bisa mendapatkan teman. Bukan teman kita salah gunakan untuk mendapatkan uang. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja sama dengan teman untuk menghasilkan uang. Tapi tidak boleh dong kita itu kemudian memakai. Ya, jadi memakai teman semata-mata untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana kita menangani uang adalah perkara kecil yang harus kita kerjakan, dan itu adalah kehidupan dunia. Karena apa? Tujuannya supaya kita dapat diberikan perkara besar di kerajaan Allah nantinya. Perumpamaan talenta di dalam Matius 25 ya, si tuan kemudian berkata kepada hambanya yang setia yang menghasilkan 5 talenta maupun yang menghasilkan 2 talenta. Saya bacakan Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi tujuannya kita setia di dalam apa yang kita lakukan ya adalah supaya nanti kita diberikan pelayanan yang besar di dalam kerajaan Allah nantinya. Ya, dan itu seharusnya yang menjadi keinginan kita supaya melalui hidup kita di sini maupun nanti di dalam langit baru dan bumi baru kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Dan untuk semua itu saudara-saudara hanya ada satu cara, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika kami diingatkan kembali untuk boleh mengandalkan Engkau. Ampunilah kami jika sering sekali Tuhan kami hanya mengandalkan kemampuan kami dan tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengasah kepekaan kami untuk mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau kami lakukan. Ajarkan kami untuk setiap hal Tuhan, bahkan hal-hal yang kami anggap kecil di dalam kehidupan ini, untuk selalu sebenarnya memikirkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan kiranya melalui semuanya itu Tuhan boleh mengasah kepekaan kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti, terutama ketika ada keputusan-keputusan penting yang harus kami lakukan, ambil, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Tuhan, kami tahu bahwa tanpa anugerah Tuhan kami tidak mungkin bisa mengerti akan kehendak-Mu. Karena itu berikan kami anugerah, kekuatan, dan komitmen untuk boleh lebih mengandalkan Tuhan dan lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, habis ini kita mau ada breakout room, kita mau sama-sama sharing. Kita mau sharing bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam permasalahan dalam hidup kita, gitu. Sebentar ya.
Apa ada yang belum balik? Masih ada ya? Sisa satu orang, kayaknya kesangkut ya di breakout. Oke, kita tungguin bentar ya. Oke, udah semua. Oke, thank you, Mark. Sekarang kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah sharing-sharing juga ya mungkin pengalaman kita dalam menghadapi masalah dan kita ngandalin Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Aku mau bacain ayat persembahan kita dari Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapkan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang indah. Kami juga boleh menerima sebuah pengajaran baru mungkin Tuhan. Ya Tuhan, inilah sedikit dari persembahan kita. Kita ingin berikan ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Walaupun mungkin persembahan ini jauh ya Tuhan daripada sempurna, Tuhan kiranya boleh menerima kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita hari ini udah belajar ya gimana kita mengandalkan Tuhan. Dan aku mungkin mau sharing apa yang menurut aku cukup berkesan gitu ya dari yang aku dengar firman hari ini. Yang cukup berkesan bagi aku ini kayak yang tadi Bu Inawati ada ngomong bahwa rasul-rasul pun yang kayak deket gitu sama Tuhan bisa aja salah paham sama kehendaknya Tuhan. Jadi apalagi kita tuh harus hati-hati banget ya buat kenal gitu sama Tuhan, buat bener-bener gimana kita bisa bersandar sama Tuhan tuh harus ekstra apa ya bilang ekstra kuat gitu, ekstra apa sih berusaha gitu ya. Jadi kita benar-benar harus sepenuhnya percaya sama Tuhan, jangan bersandar sama diri sendiri gitu ya. Itu sih yang benar-benar aku berkesan dari firman hari ini. Yuk kita dari yang tadi kita udah sharingin juga, kiranya bisa menjadi bekal ya buat kita ke depannya lebih mengandalkan Tuhan. Kita mau sama-sama mengambil tekad kita dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kepada Bu Inawati dipersilakan untuk doa berkat. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami berdoa supaya Engkau yang boleh menuntun kami, berikan kami kepekaan, berikan kami hati yang mau mentaati dan keberanian untuk melakukan apa yang kami tahu Tuhan mau kami lakukan. Dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Oke, hai semuanya. Iya. Oke, saya nggak tar dulu ya sebentar ya. Oke, saya share screen sebentar guys. Nih ya. Happy Sunday semuanya. Dan nggak kaku. Sunday. Oke, ini dia mana zoomnya. Nah, oke. Oke, welcome guys. It's JG time, boys. Ya, with your lovely MC seperti biasa. Ini sudah berapa minggu saya berturut-turut gitu, jadi saya juga sudah mulai bosan. Oke, sebelum kita mulai CG, saya mau tanya dulu apakah ada pengumuman? Ada pengumuman apa dulu sebelum kita mulai, benar-benar mulai? Kalau misalnya ada pengumuman dulu, boleh dikasih tahu ke saya. Oke, saya tunggu mungkin 3 detik, 1, 2, 3, oke udah gak ada ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Welcome yang baru join. Pertama untuk tadi ada namanya ada Felicia dan juga ada Lastirami udah pernah, cuman kayak saya udah lama nggak lihat, jadi kita sekalian welcome juga. Welcome untuk kalian berdua. Apakah ada lagi mungkin yang merasa baru gitu? Apakah ada yang merasa baru? Yang punya rumah baru juga nggak apa, kasih tahu aja. Gak ada orang kita sayang. Oke, teman-teman yang merasa baru boleh langsung aja coba isi. Di bawah itu ada link kan, http, yang nggak usah langsung bit.ly/ks_perniaspom. Kalian boleh isi data-data kalian seperti nama, tanggal lahir, alamat rumah, dan juga saya lupa ada apa aja, cuma pasti ada gitulah, 3 itu. Jadi teman-teman boleh aja langsung isi data-data yang dibutuhkan di dalam form tersebut. Nah,
Nggak cuman itu, kita juga mau ada pengumuman. Nah, teman-teman, kayak pernah ada Discord loh, teman-teman. Nah, mungkin kalian bingung kan, sebenarnya Discord tuh apa sih? Nah, saya akan ajarkan ke kalian gitu ya. Discord itu sebenarnya juga sebuah aplikasi gitu ya, buat kita sosial media, tapi biasanya lebih ke cowok-cowok sih, tahu sih ya. Jadi cewek-cewek boleh langsung join aja kalau misalkan mau nih. Saya akan ajarkan sedikit-sedikit gitu ya, tentang Discord gitu. Nah, ini sih buat apa sih? Isinya nggak cuma buat kita nggak cuma buat apa? Isinya itu bukan kayak, kan biasa Discord itu dikatakan buat main game doang. Ya sih, kebanyakan buat main game. Tapi nanti kita juga buat kalian yang sudah join di link ini ya, link http bit.ly/discordkr. Itu nanti bakal ada announcement juga yang bakal kita kasih pengumuman. Dari sini ada event, lalu juga ada ada yang baru join tuh kaos siapa. Nah di situ ada meeting plans juga nih, gak tahu terbuka atau enggak yang ini. Cuma pasti kita bakal ada ngobrol-ngobrol, kita juga bakal buat nanti voice channel buat kita kalau pada momen bareng. Atau emang kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol satu di sini bisa. Cara pakai gimana sih? Cara pakai gampang banget kan, tinggal klik-klik ini buat ngechat yang hashtag ini, ya kan? Kalau kalian mau ngobrol kan tinggal klik ini. Nanti di sini langsung udah ada nama kita. Di sini Miko itu saya. Maksudnya nanti saya bakal ganti nama di sini, tenang aja. Di sini buat ngobrol, nanti kalian seperti kalian calling di dalam tadi ada Eastern join ya. Seperti kalian calling di dalam grup WA atau misalkan kalian kayak buat ya pokoknya kalian bisa buat main dan sebagainya, itu buat telepon bareng dan juga lain-lain. Jadi teman-teman boleh langsung aja join Discord KR kalau misalnya kalian mau ikut bermain bersama, kita bersenang-senang di dalam Discord KR, kalian langsung join aja di link di sini ya. Saya akan tunggu kalian di dalam Discord ini. Jadi makin ramai makin asik ya teman-teman. Oke. Jadi itu pengumuman dari saya mungkin. Jadi gitu, happy Sunday semuanya. Sebelum kita mengakhiri, kita mau sama-sama buka kamera yuk. Kita mau foto bareng-bareng. Kita mau seperti biasa lah, kita lakukan hal yang mungkin foto-foto bareng-bareng aja. Oke, nah kayaknya kamera semuanya ya. Ini ada banyak banget yang belum punya kamera gitu kan. Ada Odi belum nyalain nih. Ada MCT udah. Habis itu ada Jelita Elsa, ada L. Siapa itu namanya L? Hei kalian, ada namanya L doang. Oke. Ada Alinda punya kamera. Anius juga. Oh maaf kok, baterai lowbat. Oh nggak apa. Oke. Ada Matthew belum nyalain juga. Oh ini dia anak Gabriel. Oke, yuk teman-teman. Ko Edi boleh minta tolong kau berfoto. Sabar saya turun dulu biar muka saya jelas nih. Ko Edi. Siap. Mantap. Ayo foto. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Thank you sudah. Oke. Oh ini saya pastiin lagi nih, ada pengumuman nggak nih? Kalau nggak ada pengumuman saya mau akhirin. Oke. Saya kasih waktu 3 detik juga. 1, 2, 3. Oke, udah nggak ada. Ya, teman-teman, thank you for hari ini. Saya dan teman-teman KR juga ingin berjumpa kalian di minggu selanjutnya. Jadi jangan lupa join di KR selanjutnya ya, di tiap minggunya di jam yang sama, jam 9. Juga terima kasih untuk Bu Ina buat kebaktian hari ini. Thank you semuanya. Happy Sunday. Sampai jumpa. Happy Sunday semua. Selamat hari Minggu. Bisa. Thank you. God bless you. God bless you.